Yang paling berat itu adalah Pak Jul memasukkan nilai-nilai Quran itu ke dalam hati sehingga bisa mereka mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya menghafal bukan tak berat, tapi yang paling berat tugasnya adalah nilai tadi ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia dapat kembali menyapa sahabat melalui layar kaca ini. Kita doakan semoga apapun bentuk suka maupun duka, di mana hati yang sedang gundah atau perasaan yang sedang bahagia, kita doakan semuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat kurang terinspirasi, jangan lupa tetap setia di channel Sisi Lain Aspen, karena kita akan menghadirkan orang-orang luar biasa. Dan alhamdulillah kali ini orang spesial itu telah duduk di kursi sederhana kita. Beliau adalah yang kita kenal sehari-hari, Umi Sari, yang dimana nama lengkap beliau adalah Dwi Warna Kumalasari SSI MM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Jul. Umi juga berada di Sisi Lain Aspen ini excited banget. Masya Allah. Sehat Umi? Alhamdulillah. Excited rasanya, Umi. Iya, excited. Aduh, Umi, terima kasih Umi sudah datang di hari barokah, di hari Jumat. Amin, ya Allah. Ya Allah, kita benar-benar kedatangan tamu istimewa nih buat Aspen. Doakan keberkahan Aspen ya Umi ya. Aspen berkah dan kebermanfaatannya terus berlanjut. Amin. Amin ya Allah. Sahabat tahu nggak? Ibu Dwi Warna Kumalasari yang kita kenal dengan sapaan Umi ini mungkin tidak asing di telinga sahabat ya, atau di mata sahabat. Beliau ini termasuk orang yang anti mainstream. Beliau adalah yang menggerakkan cahaya di atas cahaya, yang telah menghasilkan penghafal Quran sekitar berapa nih sekarang? Yang selesai menghafal 30 juz itu 52 orang, tetapi yang sudah mutkin 30 juz 3 orang. 3 orang ya. Kemudian selebihnya ada yang 18, 25, 20, 5, 10, itu banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar-benar luar biasa kan? Dan sahabat tahukah bahwa Ibu Umi ini, beliau itu bukan tidak ada pekerjaan sebelumnya. Selama, kalau tidak salah Pak Zul kenal, Umi masih dulu sempat di beberapa sekolah menjadi kepala sekolah ya. Izin bertanya, Umi sudah menjadi kepala sekolah udah berapa tahun sih Umi? Alhamdulillah berkat izin Allah, Umi dari tahun 97 ya. 97? 1997 Umi 4 tahun guru di Bandung. Oke. Kemudian karena menikah, alhamdulillah dibawa suami ke Batam. Jadi di Batam itu 12 tahun kurang sedikit menjadi kepala sekolah. 12 tahun jadi kepala sekolah di tempat yang sama, di yayasan yang sama. Alhamdulillah. Nah, kemudian karena kami dapat musibah, akhirnya kami pindah ke Bukit Tinggi. Dan di Bukit Tinggi juga Allah masih memberikan amanah 4 tahun menjadi kepala sekolah. Jadi 20 tahun itu 4 tahun guru dan 16 tahunnya kepala sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar spesial kan? Ini spesial. Dan kita mulai spesial itu dengan pembicaraan awal di pagi hari ini. Oke, kita mulai dulu. Umi kan bukan sarjana pendidikan. SSI itu sarjana sains. Sains. Ya. Magister manajemen. Ya, betul. Lah, Umi di mana nyambungnya jadi dunia pendidikan? Ya. Izin. Gimana nih cerita Umi? Di sisi lain itu tuh berlaku mungkin yang namanya genetik ya. Kakeknya Umi kepala sekolah dulu. Oh. Apaknya dari ama akan. Apaknya ama kakek ya. Kakek ini ya kami manggil kepala sekolah. Kemudian ama ibunya Umi juga kepala sekolah. Ibunya Umi kepala sekolah. Nah, kemudian tapi Umi waktu itu memang waktu mau kuliah itu memang tidak berminat kuliah di IKIP. Kalau dulu namanya UKIP, iya. Tidak berminat. Umi tuh ingin kalau tidak farmasi ya kimia seperti itu. Akhirnya alhamdulillah Umi dapat di kimia, kuliah lulus. Setelah lulus kimia itu Umi ke Bandung. Kuliah lulusnya tuh Umi di Unan. Di Unan? Unan, iya.
Oh, Unan. SSI ini Unan. Unan di Oke. Andalas. Nah, Andalas. kemudian Umi ke Bandung dengan tujuan waktu itu tuh ya mau mencari pekerjaan. Tetapi juga alhamdulillah Allah pertemukan Umi dengan sekolah yang namanya Mahad Al-Amal. Sekolah Mahad, Umi jurusan Tarbiyah Islamiyah. Umi sempat bersekolah di Mahad Al-Amal. Oh, Selama 1 tahun di Mahad. di Mahad. Mahad itu kan satu jurusan aja kalau nggak salah ya, Mi? Ya, Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah ya. Betul, ya. Oke. Nah, Oke. kemudian setelah itu ada pembukaan sekolah menerima guru. Akhirnya Umi ikut di Sekolah Islam Terpadu di Bandung untuk menjadi guru IPA. Menjadilah guru IPA gitu. Jadi guru IPA Umi. Guru IPA Umi waktu itu. Nah, setelah menjadi guru IPA itu juga alhamdulillah sebetulnya Umi pernah diterima S2 jurusan IPA SD di IKIP Bandung. Sekarang namanya UPI. S2. Oke. Nah, saat itu karena ada pada itu beasiswa ya, ada larangan dari orang tua, akhirnya Umi nurut tidak S2 dulu. Setelah tidak S2 dulu, akhirnya alhamdulillah Umi berkeluarga, dibawa ke Batam. Dan di Batam baru mulai mendirikan Sekolah Islam Terpadu. 2021 baru mulai mendirikan. 2021 Nah, Umi. jadi yayasan di Batam itu meminta Umi untuk ayo kita sama-sama dirikan dan Umi jadi kepala sekolahnya sampai 2013. Selama tadi 12 tahun. Ya, kurang sedikit lah karena dari akhir 2021 ya. Kemudian setelah itu kami dapat musibah. Musibahnya itu suami meninggal di Batam. Oh, suami Umi meninggal. Nah, meninggal di Batam, kemudian akhirnya kami harus pulang kampung. Itu di tahun berapa, Mi? Tahun 2012 bulan Oktober. 2012 bulan Oktober. Jadi dengan sekarang tuh berarti sudah 11 tahun ya. Iya, single factor juga Umi ya berarti. Insyaallah. Betul. Iya. Pindah ke Bukit Tinggi, alhamdulillah di Bukit Tinggi juga Allah masih beri kesempatan untuk menjadi kepala sekolah selama 4 tahun sampai 2017. Itu karena di 2 sekolah juga ya. Jadi udah sekolah 2 tahun 2 tahun. Aduh, Nah, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi kalau Pak Zul bertanya, dari mana sih dapat pengalamannya? Iya. Kalau boleh bilang dari Allah ya. Masya Allah. Karena Allah kan yang melemparkan Umi ke tempat ini, ke tempat itu, ke tempat ini tuh dengan dunia pendidikan terus gitu. Seperti itu. Sampai 2017 akhirnya Umi berhenti menjadi kepala sekolah, keluar Umi seperti itu. Umi keluar dari kepala sekolah. Betul. Orang berebut nyari pekerjaan. Umi di saat itu tidak khawatir, mohon maaf, secara duniawinya dengan rezeki. Nah. Ini Umi juga sebagai faktor. Nah, betul. Jadi Pernah ini sesuatu yang luar biasa nih. Boleh kami diajari dong. Ini rumusnya yang takut-takut keluar pekerjaan. jadi gini. Apa sih kenapa Umi? Alhamdulillah ya, Umi itu dan mohon doanya dari semua ya. Umi tidak takut dengan urusan rezeki Allah. Mohon doanya semoga Umi istiqomah. Jadi kenapa Umi keluar? Karena sudahlah mungkin 20 tahun sudah masanya saya pindah ke bidang yang lain. Nah, saat itu yang terpikir adalah mendirikan pondok Quran. Pondok Quran. Nah, kenapa terpikir itu? Yang pertama, terinspirasi anak Umi tiga-tiganya mondok di luar pondok dengan dalam tanda petik hanya belajar Al-Quran. Jadi anak Umi ketiga-tiganya tidak sekolah. Jadi Umi itu sempat dijuluki sama kawan-kawan di Bukit Tinggi, kok pas sekolah kok jadi anaknya tidak ada yang sekolah gitu. Oh sebegitu ya Mi ya? Sempat. Nah, kalau Pak Zul tahu juga mirip sama aku ini dengan orang kayak gitu pikirnya kali itu. Ibunya kepala sekolah, anaknya nggak ada sekolah. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian akhirnya terbayang sama Pak Zul, anak kami yang paling besar hanya sampai naik ke kelas 3 SD? Enggak, ke kelas 3 SMP keluar dia. Berarti SD-nya sempat formal. Naik ke kelas 3 keluar. 3 SMP keluar. Naik, baru kan naik. Sampai sekolahnya juga melarang saat itu. Anak nomor 2 tadi sampai tamat kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD. Anak nomor 3 sampai kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD keluar. Tapi Umi menanamkan kepada anak-anak, kalau sekolah SD, SMP, SMA, bolehlah kalian tidak formal. Yang penting di Indonesia itu kita punya ijazah. Oh benar juga ya. Tapi kalian harus kuliah semuanya. Tapi harus kuliah? Harus kuliah. Dan kuliahnya memang harus formal. Alhamdulillah. Kuliah harus itu formal, Maya. Anak pertama jurusan ilmu hadis sekolahnya sekarang.
Anak pertama jurusan ilmu hadis. Anak kedua administrasi publik, anak ketiga arsitek. Apa? Oh, yang kedua apa, Mi? Administrasi publik. Administrasi publik. Oke. Yang ketiga? Arsitek. Arsitek. Ya. Sebentar, Mi. Itu apakah tidak ada bedanya? Kan berarti ambil paket dong kalau seandainya ini. Ya betul. Karena kalau bisa kuliah kan harus ada ijazah ya. Ya, ijazah paket dapat. Dan Berarti alhamdulillah sama. Ijazah paket dengan untuk apa sama tuh? Tidak ada Sama. bedanya secara masuk kuliah, Mi? sama Pak Zul. Sama, bisa diterima di mana-mana. Jadi sebenarnya paket sama ya? Sama. Makanya Umi akhirnya memilih ke anak-anak, Umi sepakat dengan anak-anak tidak sekolah itu karena Umi juga memikirkan, Umi kan asalnya dari dunia sekolah formal ya. Iya. Yang anak-anak kita itu ya pergi sekolah sampai sore, kemudian belum PR di rumah. Iya. Kemudian nanti kayak anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai kelas 5 seperti itu. Iya. Kelas 6 kan mereka harus ujian. Iya. Dan mereka harus pelajaran tambahan ya. Iya benar ya. Ya. Iya. Mohon maaf pertanyaannya di kelas 1 sampai kelas 5 ngapain aja? Iya. Sama pun dengan anak kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, pergi pagi pulang petang. Iya. Kelas Nggak bisa kerja nggak yang bisa lain. apa-apa. Kalau anak SMA juga. Dan sebetulnya Umi juga miris itu. Jadi anak-anak itu kalau dari segi pelajaran pun mohon maaf mungkin juga bisa saja tidak paham-paham banget ya. Tetapi sebetulnya untuk urusan pelajaran kehidupan tambah tidak paham lagi. Sudahlah formal nggak paham. Nah itu khawatir. Iya, ya. Itu benar khawatir seperti itu. Umi banyak miris lah nengok anak-anak tuh. Dia akhirnya tidak tahu bahwa rumah itu bersih itu disapu loh sama ibunya. Bahwa makanan yang ada di atas meja tuh harus dimasak. Khawatir Umi tidak mengerti itu karena itu tadi kurikulum kita mengharuskan pergi pagi pulang petang. Sampai di rumah PR. Seperti itu terus menerus. Begitu. Wow. Dahsyat. Sungguh luar biasa sahabat. Jadi panjang cara berpikir kita ya, benar juga kalau kita pikir ya. Karena memang akhirnya mereka kan juga turun ke dunia kehidupan, sekolah kehidupan. Sebenarnya mesti yang kita bentuk ini sekolah kehidupan ya, Mi ya. Betul. Bagaimana dia tuh nanti terlempar karena dia juga kan dunia sekolah tuh hanya sementara ya. Dan nanti yang lama tuh bagaimana dia belajar kehidupan itu, berinteraksi dengan orang gitu. Kemudian juga bagaimana nanti dia di masyarakat, bagaimana nanti dia di tempat kerja. Itu tuh kan itu mah pelajarannya nggak dapat dari ini loh, nggak dapat dari dunia bangku sekolah, nggak dapat. Gitu. Nah, tapi kenapa juga Umi anak-anak Umi harus kuliah semua? Karena tetap kuliah itu Umi jangan sampai kita tuh berpikir bahwa kuliah itu kita tuh untuk kerja, bukan. Yang pertama diingatkan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu wajib kan dari boy sampai akhirat. Yang kedua itu kan harus benar juga niatnya, Mi ya. Berarti bukan untuk cari pekerjaan gitu ya. Karena khawatir kan sekarang banyak orang yang frustasi sekolah untuk pekerjaan. Di saat dia nggak dapat kerja kan frustasi ya. Orang tua frustasi juga kan, awon dia anak awak lah satu ndak dapat karajo, bukan. Yang kedua itu tadi niatkan, karena kalau kita niat seperti itu semoga dimanapun kita kuliah, apapun jurusan kita kuliah, setelah itu kita bermanfaat untuk orang. Nah, kenapa juga harus kuliah? Karena kuliah itu sebetulnya kita sedang belajar pola pikir, kita sedang menata pola pikir kita. Kita akan ketemu orang banyak dari berbagai kalangan. Kita ketemu dosen yang kita juga tidak tahu bagaimana dosen itu juga bersikap. Nah, itu yang harus diambil tuh pelajaran sesungguhnya tuh itu. Gitu Pak Zul. Benar kan sahabat, anti mainstream. Walaupun seorang kepala sekolah 22 hampir 20 tahun jadi apa ya, 16 tahun jadi kepala sekolah, tapi Anda belum nggak sekolah kan. Wow. Ya tapi tetap ya, mohon maaf mungkin juga banyak yang tidak sepakat, tapi paling tidak kenapa Umi mengambil jalan itu, kan Umi harus sampaikan. Iya benar. Iya. Akhirnya kita ini memang sungguh mengejutkan mengejutkan dan ternyata bila kita analisa berdasarkan hasil psikolog sekarang, penelitian psikolog kan begini juga, Mi. Ternyata memang benar anak-anak sekolah zaman sekarang itu dibanding kita dahulu itu ternyata perilaku mereka tuh separuh dibanding dengan umurnya. Karena memang kata psikolog begini loh, Mi. Kalau anak itu umurnya 20 tahun, maka sikapnya itu dibagi 2. Ya betul. Jadi sama dengan anak-anak kita di zaman 10 tahun. Jadi maka kayak tadi nggak bisa ngapain, mau nanya juga, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Padahal sekolah juga, di sekolah banyak tuntutan, dia harus nggak bisa, tiba di rumah dan di sekolah kehidupan juga nggak bisa ya. Betul. Lah
sekarang kita masuk kepada Umi tadi dari cerita apa ya nama SSI ya, tidak ada dunia pendidikan, tapi sebenarnya juga nggak mesti, belum tentu juga ya apakah di bidang pendidikan, walaupun sekolah pendidikan belum tentu juga didik ya. Nah buktinya Umi nih, walaupun SSI Science, tetapi memang Umi sukses dan tertarik di dunia pendidikan ya. Dan Umi bentuk sekarang cahaya di atas cahaya di Bukit Tinggi. Sudah berapa umurnya Mi? Saya data saya berdiri 2017, berarti sekarang Juli kemarin tuh ulang tahun ke-6 ya. Sudah 6 tahun lebih, 6 tahun setengah usianya, Masya Allah. Itu sudah berapa? 6 tahun setengah ya? Betul, iya. Kita ucapkan barakallah buat cahaya di atas cahaya. Amin, ya ya. Allah. Ini sudah menasional loh Mi. Amin, Gaungnya. ya Allah, amin. Umi, kita pernah cerita begini. Suatu saat Pak Zul tuh naik pesawat itu, ada dengan teman cerita-cerita tuh dari Solo Selatan kan. Lalu ada adiknya katanya itu sedang hafal. Di mana? Di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Saya orang Bukit Tinggi loh Pak, gitu kan. Di mana ininya? Ia sedang menyelesaikan hafalan katanya. Oh iya, di mana tuh? Ada namanya sekolahnya Cahaya di atas Cahaya. Itu kebetulan ya kita coba. Itu bukannya Umi Sari. Oh iya, yang ini yang Cahaya itu. Cahaya. Wow, luar biasa Umi. Dia adiknya juga kalau tidak salah itu sudah sedang menamatkan hafal. Tapi sudah lama sih kita ketemu, entah 2018 atau berapa sih Umi. Katanya orang Solo Selatan, benar nggak Mi? Nah betul, dan alhamdulillah datang ke tempat kami itu sudah punya hafalan sebetulnya. Kalau sudah hafalan ya? Kalau tidak salah hafalannya 10 juz. Oh sudah punya hafalan ya? Dan kemudian beberapa saat di tempat kami sekitar 2 tahunan, kuranglah 2 tahun, hafal 30 juz dan hafalnya mutkin. Sudah mutkin. Mutkin itu dites kayak duduk dari juz 1 sampai juz 30. Alhamdulillah sudah. Wah Umi, ini membuat kita iri dan banyak orang iri melihat Umi. Pahalanya subhanallah ya, berkahnya. Amin ya Allah. Luar biasa ya Mi ya. Umi dulu awalnya pernah terfikir kayak gitu enggak, sekolah Cahaya di atas Cahaya akan menghasilkan begitu tuh, gimana sih pandangan dari awal, atau memang sudah optimis atau gimana nih Umi yang awalnya mendirikan tuh? Ya jadi ya terpikir tadi itu kan terpikir oleh anak-anak yang menghafal Quran, kemudian akhirnya kenapa kita tidak bikin di Bukit Tinggi gitu? Karena betapa Umi ini juga dengan anak-anak Umi menghafal di luar semua tuh agak kesulitan ya, tidak bisa bertemu anak setiap bulan gitu. Karena nggak mungkin kita menengok anak yang jauh harus berpesawat itu. Kita buatlah di Bukit Tinggi. Jadi sebetulnya Cahaya di atas Cahaya itu hanya memfasilitasi anak-anak di Bukit Tinggi yang ingin menghafal Quran, ayo bergabung dengan kami. Kami itu 2 berdirinya Pak Zul. Yang pertama namanya Pondok Quran. Pondok Quran itu adalah anak-anak kita yang menginap. Jadi Pondok Quran. Nah namanya kami Pondok Quran Cahaya di atas Cahaya. Kemudian Pondok Quran juga Cahaya di atas Cahaya. ada namanya sekolah tahfiz. Ya, kedua sekolah tahfiz. Nah sekolah tahfiz itu untuk level anak-anak TK dan SD. Kalau mondok tadi itu seluruh umur? Enggak, kalau mondok itu dari mulai SMP. Karena Umi juga SMP. tidak mau anak-anak sebelum tamat SD itu berpisah dengan orang tuanya. Benar, ya. Meskipun banyak yang minta, boleh anak saya mondok, usia masih 10 tahun, Umi tidak terima itu. Nah, alasannya apa tuh Mi? Anak itu harus dulu mandiri itu di tangan orang tua ya. Jangan sampai semuanya diambil oleh guru. Ini peringatan untuk orang tua nih Kak. Betul. Jangan sampai. Jadi jangan saking semangat belajar agama, mestinya betul. itu kewajiban orang tua. Nah betul, nah kayak gitu. Kalau kita serahkan ke guru ya Mi ya. Nah, kemudian akhirnya Umi membuat sekolah tahfiz untuk anak-anak. Nah, tadinya sekolah tahfiz itu yang ada dalam pikiran Umi hanya sekolah singgahan. Kenapa sekolah singgah? Yuk anak-anak yang nggak keterima di SD formal, misalkan dulu mah wajib 7 tahun ya, betul. kurang sebulan aja nggak bisa. Ayolah tempat kami dulu gitu. Sehingga Umi waktu itu menyiapkan kurikulum juga hanya kayak transit sebelum sekolah. Nah gitu, hanya untuk 2 tahun saja gitu. Tapi alhamdulillah ternyata sekarang sekolah tahfiz kami itu sudah 2 kali meluluskan itu. Anak-anaknya keluar itu dengan tetap bersekolah di tempat kami dan ijazahnya ijazah paket itu. Ijazah paket. Ya anak-anak kan Masya Allah Umi juga terima kasih ya kepada semua orang tua yang telah percaya menitipkan anaknya ke tempat kami. Nah setelah mereka itu ijazah paket, rata-rata semua setelah tamat dari Umi ke sekolah formal dan bisa kok. Bisa. Jadi jangan khawatir juga ya. Oh gitu. Jangan khawatir. Berarti Pak Zul terpikir ketika masuk itu ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada kelas berapa ya? Ya. Jadi boleh ke situ nanti udah ambil aja ujian paket. Betul, seperti itu. Kan bukan dari kelas 1 gitu ya, ya? Tidak. Anak dari kelas 1 pun kami pernah punya murid, anak kelas 1 sampai kelas 2 di tempat kami.
karena akhirnya orang tuanya waktu itu ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah formal. Setelah dites, anaknya langsung bisa bukan kelas 3, malah kelas 4 di tempat formal. Oke-oke saja. Oke-oke saja. Dan bisa mengikuti, alhamdulillah. Apalagi sebenarnya benar juga konsep ini sebenarnya, Mi. Apalagi zaman teknologi ini sebenarnya, mohon maaf ya, Mi ya, semua pelajaran yang diajar di sekolah itu kayaknya ada di YouTube ya. Ada. Dan kita juga tidak perlu. Jadi begini, kalau Umi lihat waktu Umi menjadi kepala sekolah itu, Umi lihat kayak buku-buku pegangan yang dipegang sekolah itu terlalu luas ya. Misalkan begini, anak hanya diajari untuk mengenal satuan, puluhan, ratusan, ribuan nilai tempat. Nah, hanya itu, konsep itu saja. Tapi kan akhirnya di buku itu belok ke nilai tempat. Kalau ibu-ibu tuh yang suka dampingi anaknya belajar itu akan paham. Pertanyaannya begini, nilai tempat 1 pada angka misalkan 2114 adalah berarti kan yang 1 itu ratusan. Kenapa? Kan pusing juga kan Pak Zul ngomongin ini. Ini pusing ini sekarang. Ya. Nah jadi seperti itu Pak Zul. Kenapa harus yang sulit-sulit itu? Pelajar kan yang happy, yang enak-enak aja. Yang bikin anak bahagia aja dulu. Iya gitu. benar ya. Pokoknya tetap kalau Umi tuh jadi gini, ke guru-guru juga kayak anak TK di tempat kami. Umi bilang ke guru-guru, Kak, yang pasti Kak, jangan sampai juga mas mereka hilang ya. Jadi mereka juga tetap harus kita misalkan ajarin motoriknya. Jangan sampai kita tidak ajarin motorik, ternyata pas dia ketemu pensil nggak bisa dong, pensilnya goyang kayak betul, apa? Ya. Tidak bisa. Kemudian juga justru dengan motoriknya kita tamatkan dulu gitu, motorik kasar, motorik halus, malah jadi bisa mengembangkan seluruh kecerdasannya gitu. Iya, karena pengaruh. Kan Umi mah pernah loh punya anak didik yang tidak bisa ruku. Hah? Nggak bisa ruku. Kenapa, Mi? Ya itu karena ternyata dia ada hal yang tidak seimbang. Ada yang tertinggal. Berarti ketika dia ruku dia roboh? Bukan. Jadi rukunya tuh hanya semacam begini saja. Oh iya. Segitu aja. Segini aja ya. Begitu ya. Oke. Akhirnya dibawa ke waktu itu orang tuanya juga sadar bahwa anakku tuh nggak bisa ruku loh, Mi, gitu kan. Akhirnya dibawa ke psikolog, ada sesuatu yang tertinggal yang dia tidak dapatkan pembelajaran itu di masa kecil, yaitu tadi motoriknya tidak terasah. Iya. Nah setelah anak ini akhirnya dan mahal-mahal gitu ya dibawa ke psikolog hanya untuk belajar keseimbangan. Jadi diapain aja? Belajar titian, tangan dibentangkan. Iya. Gitu. Jadi jalan di atas titian itu begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kata Umi mah kadang main pasir juga perlu ya secara motorik, Umi. Main kan? pasir, kemudian ya itu tadilah. Kalau anak-anak ini, kalau Umi mengutip dari tulisannya Bu Eli Risman yang pemerhati anak, psikolog pemerhati anak. Jadi pintar itu ada waktunya. Oke. Nah, pintar itu ada waktunya. Jangan paksakan anak. Nah, betul. Untuk cepat-cepat pintar. Iya gitu, biarin aja. Dan kadang-kadang orang tua semangat banget itu. Semangat banget. Lebih celakanya Umi adalah dia posting supaya anaknya dia nggak pintar sama orang lain. Betul. Jadi itu tuh bahaya. Jadi bahaya ya. Jadi kata Umi mah ya udah anaknya dibikin bahagia aja. Yang penting tuh anak kecil tuh bahagia dulu. Tapi juga tidak kita biarkan begitu saja bahagia sebebas-bebasnya, nggak bisa. Bahagian terarah ya, Mi. Terarah, betul, seperti itu. Aduh. Begitu. Iya. Kalau berarti kan tadi ada sekolah tahfiz, ada pondok Quran. Berarti Pak Zul jadi berpikir begini. Berarti para penghafal ini tidak ada rasa keterpaksaan menghafal Quran. Kalau yang masuk ke tempat Umi, yang menginap, kalau yang menginap itu beberapa karena orang tua dulu, betul ya. Jadi berarti mereka masuk karena disuruh orang tua. Disuruh orang tua seperti itu. Beberapa ya, beberapa memang karena ingin hafal Quran, beberapa lagi karena tahu kalau sekolah formal berat bebannya. Iya. Dia ingin menikmati hidup. Anak saya sudah paham, nggak mau lah, Mi. Banyak PR nanti gitu kan, misalkan banyak tugas. Nah ada yang seperti itu. Tapi kata akhirnya kalau anak-anak seperti itu ke semua orang tua Umi pahamkan bahwa yang penting mah Bu, anak ibu harus punya ijazah. Seperti itu, harus punya ijazah karena di Indonesia ini hidup harus punya ijazah. Iya. Gitu. Tapi jangan khawatir, ijazah paket itu laku loh di mana-mana. Dan ternyata sama ya. Anak santri Umi ijazah paketnya SMP masuk ke SMA 1. Bukit Tinggi. SMA 1? Ya masuk ada. Nah seperti itu ya. Kemudian juga
Banyaklah contoh beberapa yang paket akhirnya masuk sekolah di Jawa yang formal, sekolah ngetop pula. Bisa, insya Allah. Berarti tidak paket yang dalam makna sekarang ini bukan sama dengan paket tempo dulu yang pernah terfikir. Kalau dulu kan paket walaupun sama juga ya, betul. tapi kalau seakan ke sekolah paket itu dulu nih di zaman kecil itu kan seakan nilainya rasa gimana gitu ya kan. Ya, karena sebetulnya belum banyak orang lakukan ya. Ya, belum banyak orang lakukan dan orang tidak difahamkan Iya, bahwa iya, itu iya. tuh laku. Sama kok gitu ya. Jadi gini, kalau kita daftar misalkan anak Umi waktu itu pernah mencoba daftar ke Universitas Islam Madinah yang paling besar itu, tapi kan akhirnya terkendala oleh mahram ya. Oh iya, iya, iya. Tapi itu tadi kan kalau kita waktu mengisi form pendaftaran itu, misalkan diisi tentang sekolah itu, misalkan SMA Iya. atau MAN atau sederajat. Oh, Sederajat itu benar. kan paket. Oh benar. Iya, iya. Jadi boleh. Boleh ya. Baik Umi, ini menarik sekali ya Umi. Pertanyaan Pak Zul, berarti tadi itu anak-anak yang pada akhirnya dia jadi senang menghafal Quran. Akhirnya insya Allah semuanya senang. Semua jadi senang ya. Tetapi tetap Umi juga tidak lantas bahagia begitu saja. Karena apa? Umi punya kekhawatiran seperti ini. Tetap ya, Umi juga untuk para orang tua mungkin Pak Zul dan kita semua ya, karena Umi pun orang tua. Berarti orang tua itu bukan hanya orang di luar. Yang pertama tuh berarti Umi sebagus apapun program sekolah, sebagus apapun program pondok itu, tetap tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh orang tua. Oh Itu ya. benar ya. Nah, contoh di pondok anak bangun jam 3 tahajud. Setelah tahajud murojaah hafalan. Dan kemudian aktivitas sampai nanti sore itu dengan Al-Qur'an, duha jalan, baca buku jalan itu. Tapi pas libur, apakah orang tua mau seperti itu? Meskipun sekolah atau pondok membekali mereka dengan program mutabaah harian, tapi kan tidak semua. Biarin aja, kasihan lagi libur sama. Umi pernah bertemu orang yang mondoknya bukan di tempat Umi ya, 7 tahun mondok, 3 tahun tingkat SMP, 3 tahun tingkat SMA, 1 tahunnya adalah ngabdi. Nah, karena juga di pondoknya itu diterapkan bahwa, jadi kalau Umi ini sering bilang ke anak-anak, kakak semuanya, bahwa yang namanya tahajud, yang namanya zikir pagi, zikir petang, duha, baca Al-Quran, itu tuh bukan program pondok, bukan. Itu tuh yang kita butuhkan. Kita tuh perlu itu. Kayak oksigen nih. Nah, karena kalau kita menamakan itu program pondok, Umi pernah ketemu yang 7 tahun ini. Akhirnya? Lenyap, tidak ada apa-apanya setelah sampai di rumah. Karena dia merasa, kan sudah selesai program saya. Tidak difahamkan. Kita tuh butuh itu sebetulnya. Sebagai apapun kita nanti, kita tuh butuh itu gitu. Seperti itu. Kalau dalam bahasa mindset apanya lebih ekstrim, berarti memang kita ideologi pemahaman itu benar-benar matang dulu sebenarnya ya. Nah iya seperti itu. Kan akhirnya kan ya mungkin beberapa anak kami pun, anak santri, kalau setelah keluar dari pondok kemudian masuk sekolah formal dan orang tua juga merasa toh yang di pondok maka program pondok. Nah, akhirnya kan ya. lepas lagi. Iya, kuncinya memang di orang tua tadi ya. Jadi dimanapun anak kita bersekolah, tetap kuncinya ada di orang tua. Jadi kalau kata Umi, nggak dosa kok Pak Zul nggak nyokolahin anak. Tapi Pak Zul berdosa kalau Pak Zul tidak mendidik anak Pak Zul. Waduh. Ya benar ya, Mi. Kalau nggak sekolah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau tidak mendidik, karena kewajiban mendidik, Nah, ada kewajiban orang tua ya, Mi ya. Guru membantu cuma sebenarnya. Nah, jadi yang harus juga sama-sama kita pahami bahwa sekolah, pondok pesantren, pondok Quran, apapun itu namanya, itu tuh hanya membantu tugas orang tua, Pak Zul. Iya, Mi. Tuh. Begitu. Jadi orang tua sebenarnya tidak boleh lepas Nggak bisa. tanggung jawab. Nggak bisa. Ini gimana sih sekolahmu? Tidak bisa begitu ya, Mi ya. Iya, udah bayar mahal nih. Iya. Kok nggak berhasil? Di rumahnya dibiarin. Iya benar ya, Mi ya. Gitu. Oke Umi, ini menarik sekali. Aduh ya, banyak tidak. Umi, pertanyaan Pak Zul adalah, Umi punya program apa sih di pondok?
Oh ya, alhamdulillah. Jadi di pondok itu Pak Zul dari pertama 2017 kami berdiri itu, kami itu ada program santri mukim yang dia kesehariannya dengan kami ya, yang dari tamat SD ya, Dari tamat SD? atau usia 12 tahun. Hah? Boleh, dia belum tamat SD karena dia nggak sekolah misalnya. Tapi kalau usia sudah 12 tahun, insya Allah sudah mandiri, dia gitu sudah ya. boleh kan. Nanti sambil Masa mondok, anak-anaknya sudah sama orang iya, tua tadi ya? nah, Oke. sambil mondok nanti kita ngambil lah ijazah SD-nya. Kemudian ada sekolah tahfiz yang untuk anak usia TK Usia TK juga ada. dan SD. Itu usia dari 5 tahun sampai 11 atau 12 tahun tadi. Itu tidak mukim, tidak menginap, tidak mondok. Hanya sekolahnya itu dari setengah 8 sampai jam 1. Sampai jam 1? Nah, udah selesai. Dan sampai Jumat ya. Dari dulu kami belum ada program dari Bukit Tinggi Sabtu libur, kami sudah libur. Oh, Sabtu libur. Sabtu Minggu sudah libur Umi itu? Sudah. Oh. Seperti itu. Nah, Kenapa harus ada libur dulu? Umi berpikir seperti apa? ya karena juga kalau Umi melihat supaya ada loh waktu anak-anak itu dengan orang tua tuh tidak full sampai Sabtu dengan orang tua hari Minggu atau hari Ahad, tapi orang tua juga tetap sibuk kan, kasihan kali. Iya. Itu nomor 2 juga biar gurunya bernafas. Oh benar ya, harus refresh ya. Nah ya. betul, Pak Zul tuh kata-katanya bagus, refresh. Kalau Umi bernapas. Yang tepat sih bernapas Umi. Refresh kan gaya bahasa aja. Karena mama kayak tadi kan lebih Jadi relax ya. seperti itu. Nah program, di samping itu juga dulu Umi itu pernah ada program santri weekend, tahfiz weekend. Nah namanya tuh tahfiz weekend. Jadi tahfiznya itu di hari Jumat, Sabtu sampai hari Ahad pagi. Nah, gitu. tapi itu terhenti mungkin hanya 1 tahun di awal-awal kami berdiri itu kami membuat itu. Tahun kedua, kenapa berhenti? Kami nggak punya tempat karena murid kami bertambah. Murid bertambah Umi. Nggak punya tempat waktu Nggak ada itu. tempat lagi ya? Nah, akhirnya sekarang Pak Zul, kami juga mau menghidupkan santri weekend itu lagi. Untuk siapa? Umi melihat, alhamdulillah program sekarang pemerintahan Kota Bukit Tinggi hari Sabtu itu anak-anak libur. Tuh. Ayolah kita bareng-bareng menghafal. Iya. Cukup datang di Jumat sore. Iya. Nanti Ahad pagi boleh pulang. Oh iya. Karena hari Ahadnya sampai sore juga mereka masih boleh main kok. Oh iya benar. Nah seperti itu. Apalagi kalau seandainya itu tidak termanfaatkan dengan benar. Iya, jadi Sabtu bahaya ngapain? juga malah sebenarnya Orang kan. tua misalkan Sabtu masih kerja, Iya. Pak Zul. Nah mereka di rumah ngapain? Betul. Ayo merapat ke cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya nih. Iya Umi ya. Kalau ini Mi, berarti apa namanya tuh? Kalau seandainya berarti anaknya muridnya sudah berapa Mi sekarang? Kalau yang sekarang itu yang menginap tahun ajaran ini tuh total semuanya ada Ikhwan Akhwat itu ada sekitar 40. 39 40 kurang sedikit lah 40-an. Tapi yang tidak menginapnya ada 63 orang. 63 ya. Nah, betul. Nah, yang sebelumnya yang menginap itu totalnya bisa sampai 70 Pak Zul. 70 ya, Mi. Oke. Ini Umi, kalau kita lihat kampus dari apa ya? Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya itu izin Umi, kampusnya elit banget, itu kan rumahnya kayak rumah di TV-TVI. Masya Allah. Pak Zul pernah lihat tuh, ya Allah ini tempat Gaya kali. Gaya memang luar biasa Umi. Ini biasa kan namanya pondok. Dulu kalau kita waktu pernah lihat sebuah pesantren kami yang namanya pondok itu memang pondok ternyata di rumah-rumah kan. Iya. Ini cahaya di atas cahaya memang wow sekali nih. Keren gitu. Keren. Oh itu. Ini danyanya banyak kali nih sebenarnya di belakang ini. Ini Umi ini enggak artinya kenapa Umi dapatkan itu semua dan bagaimana lika-likunya sih sebenarnya Umi? Nah, jadi gini. Mungkin untuk Bazul dan sahabat semuanya, Pondok Quran Cahaya di Atas Cahaya itu berdiri karena semangat saja. Karena mau, bukan karena mampu. Karena mau, bukan karena mampu. Nah, betul. Tapi buktinya Umi punya gedung mewah. Nah, jadi begini. Alhamdulillah kami kan sudah berdiri tuh sudah 6 tahun setengah ya, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, oke Umi. Kami belum punya tempat Pak Zul. Itu kami kontrak Pak Zul. Oh, jadi rumah-rumah itu sebenarnya dikontrak? Dikontrak Pak Zul. Dan kami itu Pak Zul, kemarin-kemarin ini Umi sempat terpikirnya begini.
ya ngontrak pun nggak apa-apa deh, asal alokasi uangnya buat ngontrak. Iya benar juga ya. Gitu ya prinsipnya. Oh iya. Karena khawatir misalnya begini Pak Zul, Umi memaksakan diri untuk punya tempat, Iya. misalnya dengan berhutang. Iya. Nah, kalau Umi nanti pendek umur, itu siapa yang akan melanjutkan hutang itu? Jadi beban buat orang kan? Itu yang dikhawatirkan. Pernah ada yang menawari orang bank, ayo misalnya apa tuh Umi percaya aja bahwa Umi tinggal tanda tangan nanti itu akan ada gitu. Nah, tapi Umi terpikir enggak lah, tidak apa-apa daripada jadi beban. Tetapi sekarang justru Umi juga Pak Zul mulai memikirkan Umi harus punya tempat. Kenapa? Iya. Orang-orang sepeninggal Umi biar senang, tidak harus mikirin uang kontrakan lagi. Begitu ya Pak Zul ya. Nah, seperti itu Umi sudah mulai memikirkan kita punya tempat sendiri. Karena mengontrak di sana pun tidak murah. Dan itu Umi uangnya dapatkan dari mana gitu. Ya dari iuran anak-anak. Tetapi Pak Zul, tidak semua anak yang masuk sana itu juga membayar. Jadi bukan orang-orang elit semua penghafal Quran yang Umi bina? Tidak Ustaz, dari 2018 itu tuh sebetulnya kami tuh sudah memperlakukan subsidi silang. Tetapi kami tidak berani menyuarakan keluar karena kami punya kekhawatiran kalau banyak anak yang harus disubsidi yang masuk, sementara kami tidak punya donatur, dari mana untuk menutupi itu? Oh gitu. Nah, jadi begitu ya Pak Zul ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebentar Umi, Pak Zul boleh masuk di bagian ini. Artinya, ini nih Pak Zul berpikir nih, karena segan dengannya ya, walaupun kenal Umi. Artinya tempat-tempat itu pertama dikontrak dan ternyata juga bukan high class semua ya. Maaf ya, Mi kadang terpikir itu kayaknya memang sudah berlimpah-limpah sih dananya. Pertanyaan Pak Zul, artinya kalau ada orang yang mau nih ikut juga dia menyambangi atau mempersamai para penghafal Quran, mungkin orang tua, dia ingin juga apa di situ ya terlibat amal soleh di situ. Pertanyaan Pak Zul, Umi sebenarnya kalau ada donatur yang berarti cahaya tak cahaya tidak nolak ya? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Itu mulai kami rasakan sekarang tuh pada COVID. Setelah COVID itu memang berarti sempat terdampak Umi? Berdampak. Jadi sebetulnya itu tadi ya. Sebelum-sebelumnya aman-aman saja kondisi kami, tapi pada COVID ini menjadi kurang aman karena pada COVID ini kan banyak semua sektor ya, orang tua tuh kena dampaknya. Betul. Meskipun alhamdulillah Pak Zul, kalau untuk pembelajaran, kegiatan kami tidak berdampak. Semuanya masih bisa kami laksanakan. Program-program kami masih bisa terlaksana. Cuma akhirnya ke sana. Yang tadinya kami bercita-cita punya tempat mandiri yang sendiri, itu belum tercapai gitu. Karena kan akhirnya menutupi kekurangan-kekurangan itu. Oh iya juga ya. Iya karena semua terdampak ya Mi ya. Semua terdampak. Dan alhamdulillah Pak Zul, tidak ada kok murid atau santri yang kami keluarkan. Artinya juga ada orang tua yang, maaf Umi, yang dalam bayar tidak tersendat-sendat. Tidak lancar, ya. Ada. Banyak. Kalau sekarang banyak Pak Zul. Itu nggak ada. Kalau di sekolah lain, kalau dulu guru ngaji aja udah terbayar pulang. Enggak. Jadi Umi mah yang penting berdoa sama Allah, ya Allah yang penting cukupkan saja uang kami dulu. Cukup untuk makan pun alhamdulillah kok. Makan tidak kami kurang-kurangi untuk konsumsi. Kemudian juga untuk insentif guru juga tidak kami kurangi. Dan alhamdulillah sih guru-gurunya juga meskipun tidak besar insentifnya kami berikan, tapi kalau Umi melihat selama ini mereka happy gitu. Karena bersama Al-Quran ya. Nah betul. Tapi Umi berarti di situ anak-anak tuh iuran untuk makan dia sekalian Mi? Oh iya, jadi uang pendidikan yang kami kenakan itu untuk uang asrama, kemudian uang makan 3 kali dan uang pendidikan itu di sana semuanya. Wow, sahabat, ini terutama nih buat ibu-ibu ya, atau buat saudara-saudara yang mungkin ingin berinvestasi amal soleh yang pahalanya tetap mengalir. Ini ada peluang rupanya. Pak Zul juga baru tahu nih. Kalau ada yang punya tanah nih, ada Umi Pak Zul ini kan yang kayak kita sebut saja kemarin Pak Zul ke Mahat Ali. Baru Pak Zul tahu itu. Ternyata ada
almarhum dan almarhumah itu, mereka itu bikin ada tanahnya, kemudian dia bikinkan gedung sekolahnya, kemudian diwakafkan. Masya Allah. Ini Pak Zul jadi terbayang nih. Kalau terbayang ada yang ikut serta kami itu tidak perlu memiliki, untuk hibah pakai saja kami sudah bersyukur banget. Masya Allah, sahabat nih. Tapi kalau ada yang lebih kaya Masya cahaya. Allah. Nanti semoga cahaya di atas cahaya tambah bercahaya. Cahaya tambah bercahaya sih. Umi kayaknya boleh lah kita nanti Aspen kolaborasi sama Cahaya di atas Cahaya. Jadi kami ikut berkontribusi untuk memanggil para donatur. Hayo para donatur yang mau ikut ikut ambil bahagian kapling amal soleh untuk para penghafal Quran di bersama Aspen ininya, atau langsung saja ke Umi boleh. Yang penting kita jembatani kebaikan ini. Karena Pak Zul perkenalkan juga Umi, karena kita belum sempat semenjak ini berdiri ya Umi ya. Jadi Aspen itu kita tagline kita atau semangat itu tuh jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Masya Allah. Termasuk podcast ini kita bikin untuk saling untuk jembatan kebaikan, untuk saling menguatkan, untuk menginformasi dan mengedukasi Umi. Boleh kan nanti Umi ya? Boleh sangat. Kami juga sekarang terbuka. Ya Allah. Karena akhirnya kami juga berpikir ini yayasan tidak bisa bergerak sendiri kalau kondisi seperti ini. Betul, Sementara kami tetap ingin keberlangsungan anak-anak didik kami, santri-santri kami itu tetap berjalan lancar dengan tidak mengganggu mereka. Karena ini permasalahan sebetulnya ada di orang tua ya, ada di orang tua. Tapi kami juga yakin orang tua yang bersama dengan kami juga bukan tidak berniat, tapi memang kondisi pada COVID itu Umi rasakan mengenai semua orang seperti itu. Jadi Umi hanya bisa doakan saja kami masih tetap bisa bertahan gitu. Iya, tidak hanya bertahan, Cahaya di atas Cahaya harus menginternasional insya Allah nih. Nasional lah dulu insya Allah. Amin. Ada di beberapa cabang gitu. Ya alhamdulillah, itu Umi sampaikan juga ya. Cahaya di atas Cahaya ini ada di Batam. Di Batam juga ada sudah punya gedung sendiri, alhamdulillah. Di Batam sudah. Umi nanti kita di kepala sekolah itu sudah memang Cahaya di atas Cahaya juga. Bukan. Umi Cahaya sekolahnya di SDIT. Yang 12 tahun itu SDIT. Nah, kemudian waktu Umi mendirikan Cahaya di atas Cahaya di Bukit Tinggi ini, kawan-kawan sama yayasan juga ada yang berada di Batam. Akhirnya kenapa kita tidak mendirikan di Batam saja? Di Batam juga akhirnya berdiri, kemudian juga di Bukit Tinggi berdiri, itu serentak di bulan Juli 2017. Satu yayasan kami, ya. Tapi kan kalau di beda kalau untuk administrasi legalitasnya tidak boleh namanya sama. Jadi kalau di Bukit Tinggi ini namanya Cahaya di atas Cahaya Bukit Tinggi, kalau di Batam namanya Yayasan Cahaya di atas Cahaya. Sebentar Umi, pengurus yayasannya sama? Sama. Siapa sih orang di balik Cahaya di atas Cahaya? Nah, kalau yang pembina satunya itu adalah alhamdulillah Dr. Adrianti, kemudian beliau itu adalah senior dokter spesialis kebidanan, dan beliau punya rumah sakit di Batam. Masya Allah. Rumah sakitnya itu Batam Medical Center, BMC. BMC ya. Nah, jadi ada gedung BMC yang lama, beliau hibah pakaikan untuk santri-santri di Batam. Beliau ada gedung yang baru. Kemudian juga alhamdulillah 2019 kita berdiri di Bengkulu. Di Bengkulu sudah punya gedung, karena alhamdulillah Cahaya di atas Cahaya juga ada di Bengkulu, Mi. Ya betul, karena pembina yayasan di sana juga alhamdulillah orang mampu, punya kebun sawit, dan sudah punya gedung di Bengkulu itu. Jadi yang belum punya gedung tuh yang di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi mah punya semangat saja. Semangat. Ayo sahabat, ayo segera kita ini nih. Semoga Umi Sari lihat gedung yang luar biasa nanti dengan dengan murid-murid yang luar biasa nanti insyaallah. Amin ya Allah. Ya Allah, nih sahabat, ayo nih yang punya emas, ayo keluarkan emasnya. Kami juga pernah ditawarkan orang tua murid kami yang pindah ke Bandung. Kenapa kita tidak buka di Bandung? Kalau buka di Bandung kayaknya, maksudnya begini. Jauh ilmu orang Bandung tuh. Umi tuh hanya semangat saja, tidak ada apa-apa. Jadi kata Umi nggak sanggup gitu kalau berdiri di mendirikan di Bandung gitu. Dan alhamdulillah juga pernah beberapa yayasan, misalkan pernah minta membuka di suatu daerah. Akhirnya kata Umi, mending bikin yayasan sendiri, kelola sendiri. Nanti apa yang dibutuhkan dari Umi, apa yang Umi bisa, Umi kasih semua. Dan sudah berdiri, sudah punya gedung. Wow. Ada di tempat lain.
kan? Ini sebenarnya Bukit Tinggi memang harus segera Umi punya. Umi, mohon maaf ya Umi ya. Mungkin kayak begini loh Umi. Mudah-mudahan melalui podcast ini pemahaman kita dan para donor. Kadang kan orang kita ini kan di Minang ya Umi ya. Kayak gini loh Umi. Kadang orang bertanya segan. Pak Zul aja bahwa itu adalah gedung Pak Zul nih tahu sama Umi. Segan nanya Umi ini gedung ngontrak atau gimana? Segan Pak Zul tuh. Orang awak kok Umi kalau seandainya ndak dia para ku itu segan-segan Umi. Jadi mudah-mudahan ini ketika ini melalui podcast ini terbuka, artinya nanti orang mau kasih ayo ini kita buka lapangan katanya kita bentangkan karpet merah untuk siapa yang ingin gabung. Ya, begitu kan Umi ya? Insyaallah. Iya. Ya karena kayak gini orang awak kok payah Umi kalau masuk dia sagan. Tapi karena pintunya tidak terbuka. Dan ternyata insya Allah ya Umi ya. Mudah-mudahan di Cahaya di Atas Cahaya ini punya gedung luar biasa insya Allah. Amin ya Allah. Umi juga harapannya seperti itu. Dan bukan untuk apa-apa sih Umi itu untuk itu tadi. Jadi nanti generasi setelah Umi itu tidak harus berpikir lagi bagaimana sih kita tuh bisa punya uang buat ngontrak gedungnya gitu. Dan kemudian kenapa Umi juga kok ngontraknya yang besar-besar yang kecil saja gitu. Kalau kontrak yang sederhana rata-rata rumah itu kecil kan, bukan ingin gaya dapat gedung seperti itu. Nah, rumah-rumah yang besar-besar lah akhirnya kan yang harus kami ambil karena untuk rumah itu multifungsi. Anak sekolah tahfiz di sana, kemudian anak yang mondok juga di sana, seperti itu. Anak-anak juga nyaman. Jadi sepakat, Pak Zul sepakat sih. Jadi itu Pak Zul, kenapa sih tempat kami bagus-bagus itu? Bukan untuk gaya-gayaan. Karena rumah yang bagus itu yang besar itu yang bagus rata-rata. Kalau yang kecil itu agak payah nanti kami anak-anak bergerak. Tidak nyaman juga. Iya, agak payah kami bergerak. Nah, itu aja saja sih. Jadi itu dan sekarang tuh itu tadi betul Umi mulai terpikir untuk punya itu supaya generasi setelah ini tuh ayo mereka tinggal menjalankan melanjutkan saja program, membaguskan, kemudian juga tambah bermanfaat untuk yang lainnya, itu saja garap. Tidak usah memikirkan tempat lagi. Nah itu Bismillah ya Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Umi, ini belum selesai Umi. Oh ya, lanjut boleh. Ini banyak yang mau kita ambil dari Umi. Umi itu kan apa namanya menghafal. Ini balik ke menghafal. Umi yang rumit menghafal tuh apa sih Mi? Boleh nggak Cahaya di Atas Cahaya tuh buka rahasia? Kenapa kok anak-anak pertama tuh bisa dengan sabar menghafal, kemudian cepat menghafal. Artinya kita bicara Quran nih Mi. Pak Zul dulu kasihkan ilmu seperti apa Al-Quran dalam pandangan Umi. Jadi sebetulnya Pak Zul, kalau kita sudah berniat, jadi begini, Umi itu sampai ke santri-santri, kalau kakak semuanya sudah sampai di tempat ini, di pondok Quran, itu siapa coba yang menyampaikan langkah ke sini kalau bukan Allah? Kami tuh Pak Zul tidak pernah promosi Pak Zul. Masa punya brosur baru tahun kemarin. Padahal sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun, baru tahun kemarin. Baru. Itu pun kenapa kami baru punya brosur? Alhamdulillah anak bungsu Umi itu pandai dia tuh bikin brosur, itu yang membikinkan. Jadi tidak punya brosur dari mana gitu? Dari mulut ke telinga saja. Gitu. Nah jadi anak-anak yang sampai ke tempat kami itu difahamkan bahwa yang menggerakkan kaki kita itu adalah Allah. Kebayang sama Pak Zul dari pedalaman Pekanbaru itu kampungnya ada tempat kami, dari daerah Sumatera Utara ada di tempat kami, dari Batam ada di tempat kami, dari Bengkulu ada di tempat kami, dari Jambi ada di tempat kami. Di sini Cahaya di Atas Cahaya Bukit Tinggi? Ya, ada. Malah angkatan 2 anak Batamnya sejumlah 12 orang Pak Zul, angkatan 2. Nah kan di Batam pun ada kan, kenapa sih terlemparnya ke Bukit Tinggi kan kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya itu. Nah akhirnya setelah masuk dari sana Pak Zul, bahwa karena Allah yang sudah menggerakkan kita, ayolah, kalau Allah sudah menggerakkan kita tidak ada yang sulit. Kalaupun kita jadi sulit karena Allah ingin kita berlama-lama gitu. Pak Zul nggak nanya pun Umi akan sampaikan. Umi ini nggak hafal Pak Zul. Makanya kata Umi, kalau anak-anak sudah malas-malas, ayolah, sekarang gantian kita. Umi duduk manis menghafal, kalian urus yayasan ya. Oh begitu. jadi seperti itu. Nah, tapi Umi yang penting ngurusnya. Tapi Umi ingin menjadi bagian, kan orang semuanya. Jadi disebutkan semua yang terkait dengan Al-Quran akan mulia. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia.
iya. Malaikat yang menyampaikannya, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia gitu. Nah, kenapa kita tidak terlibat itu gitu kan? Kalau Umi jujur, Umi tuh sampai sudah terpikir juga Pak Zul, Umi juga ingin apa Umi berhenti dulu beberapa bulan, Umi juga menghafal seperti gitu. anak gitu ya. Ikut. Tapi kan akhirnya pahalanya Umi double. Iya kan, tapi paling kita juga Umi ingin iya gitu Pak kan, Zul. iya kalau Umi ngejarkan kayak gini nanti ngurus yayasan ngembangkan siapa? Gitu. Umi ini, tapi pahala bayang saja Hafiz satu Umi udah kebagian Amin, pahala. Allah. Yang kebanyakan si Umi. Nah, semoga itu tadi ya Pak Zul. Jadi tolong saya didoakan Umi tetap istiqomah, tetap niatnya lurus gitu ya, karena tidak ada niat yang lain gitu kecuali ingin ayolah gitu. Karena anak-anak sekarang, generasi sekarang tuh Pak Zul, kalau tidak didekatkan dengan Al-Quran, mereka akan dekat dengan apa gitu kan. Itu saja, dan semoga Umi itu sampaikan ke santri juga, semoga kalau sudah Al-Quran yang kita pegang, itu yang akan memagari kita dimanapun kita berada. Semoga itu yang menjadi pagar-pagar kita, sehingga di saat kita akan bertindak sesuatu tuh, oh saya tuh penghafal Quran. Nah itu yang diinginkan. Nah jadi kata Umi juga ke anak-anak Umi sampaikan, kalian nanti terserah kalian mau jadi apa saja, jangan pula semuanya jadi pengurus pondok kayak Umi. Betul. Karena semua posisi harus dipegang. Tapi kalau yang memegang itu harus orang soleh. Betul. Kalian boleh jadi arsitek, kalian boleh jadi dokter. Ada juga santri kemarin ingin di pertambangan, boleh kalian. Ada ingin di pertambangan kuliahnya, boleh. Benar. Jadi justru harus menyebar di semua aspek gitu, supaya dimanapun kita berada ada di situ orang-orang soleh. Ya, betul ya. Seperti betul, itu. Ya. Iya. Mau jadi politik juga, mau boleh. dimanapun pemimpin Boleh. semuanya ya. Silahkan. Artinya tidak ada doktrin harus menjadi nanti ngurus ngurus pondok aja. kayak Umi, jangan. Wah ini hebat. Kan ada juga ini ya, artinya pandangan terhadap penghafal Quran jadi beda. Jadi dia boleh sopir kayak di Arab tuh ya. Dia sopir tapi di tangannya Al-Quran ya, dia penghafal Quran gitu ya. Seperti itu. Jadi iya benar. Itulah. Kalau meskipun usia Umi sudah tua nih Umi nih Pak Zul. Umi sudah berapa sih Umi? Sudah 52 tahun, tapi insya Allah Umi masih semangat lah, ayo. Belum. Kemarin kata Pak Deddy Azam 52 itu masih pemuda Umi. Amin ya Allah. Pak Zul juga kebangga-banggaan mendengar kalimat itu. Berdasarkan apa WHO itu katanya tuh 60 itu masih pemuda. Nah, betul. Umi. Kalau Umi sih, ayo Umi, semangat muda Umi luar biasa nih. Karena usia anak banyak anak muda yang ini kan. Jadi Umi tuh ingin sama kayak ke guru-guru. Umi tuh ingin ayolah mumpung di sini gitu. Maksimal supaya apa kata Umi? Pokoknya apa yang bisa digali, dipelajari. Umi ingin mereka itu di saat, kan tidak selamanya semua orang itu akan sama Umi ya Kak. Iya, betul. Jadi tetap di saat Umi tuh ingin dilempar kemanapun nanti, orang kalau bibitnya bagus tuh akan jadi kan. Jadi Umi tuh tidak mau loh mendengar misalkan kakak semuanya mau jadi guru, ada guru suatu sekolah. Iya daripada Anda ado, enggak, jangan kayak begitu. Orang tuh bangga punya kita gitu. Orang tuh bahagia punya kita. Iya. Tapi Umi, Basu jadi mikir, Umi kasihnya apa sih anak-anak tuh? Umi dekat sekali. Ini galak nih. Walaupun Umi bilang galak, tapi tuh anak kan pernah waktu acara apa dulu ya? Oh ya, tren ke Ramadan ya? Ya kan, aduh semuanya sama lengket. Umi kan ditanya sama anak-anak kan Umi juga ada galak-galaknya begitu. Tapi kok dekat? Apa? Umi punya, kalau mandang anak-anak itu punya apa sih Umi? Kalau Umi tuh mandang anak-anak tuh baik anak santri atau anak kandung, Umi tuh ingin mereka jadi orang yang benar ya. Yang solehah, itu saja, tidak minta banyak. Dan itu mah dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga sampainya ke hati juga ya. Mungkin ini kali ya. Itu aja. Umi nggak punya apa-apa. Lengket gitu. Jadi, ya kayak perangku. Makanya Umi juga sudah terpikir itu, ya Allah gitu. Apalagi harus saya lakukan gitu untuk CDC ini, untuk anak-anak ini, itu tuh terus terpikir gitu. Kayak sekarang meskipun sedang libur. Ada saja, nanti kita ada program ini lagi, kita ada program ini lagi. Ya. Terus seperti itu Pak. Program yang di hotel itu apa namanya? Oh itu tren Ramadan. Jadi program kami itu yang khas ya. Kita belum cerita program ya. Iya. Program yang khas di Cahidata Cahaya itu kita punya jagat ya Pak Zul. Oh jagat itu Kak, jam gadang bertilawah. Sudah ke-9. Kakak besok harus datang. Kalau yang ke-10. Nah, Kaci datang Kaci. Jadi Kak, kita itu mengaji Kak di jam gadang, menamatkan 30 juz itu. Nah,
apa sih di situ yang ingin Umi terapkan ke anak-anak? Yang pertama, nilai bahwa Al-Quran itu bisa dibaca di mana saja. Oke, Al-Quran bisa dibaca di mana saja. Kemudian yang ingin Umi terapkan, mereka harus pede. Masa baca komik yang nggak karuan di mana saja mereka pede, kok baca Quran tidak? Benar ya, Mia. Iya. Jadi kalau semua orang bilang lah pandai kok baca Quran, ayo kalau pandai gabung dengan kami gitu kan, baca sama-sama gitu kan, seperti itu. Di yang jagat bertilawah. Nah, jagat bertilawah itu sebetulnya sudah beberapa minta doan sih sebulan sekali. Nah, ini pun mengalami kendala kami itu. Karena apa? Toh itu tuh butuh persiapan. Oh iya benar ya. Butuh dana Pak Zul kan. Betul, Jadi tidak mungkin Umi adakan. Kalau anak-anak mah semangat aja semuanya. Ayo Kak kita adakan, semangat, alhamdulillah. Ini gitu. Orang-orang baik harus gabung sama alhamdulillah. Ya. Jadi jagat bertilawah itu meskipun hanya diadakan di Bukit Tinggi, pesertanya pernah ada yang dari Jambi Kak, menyengaja untuk jagat aja. Untuk ikut dari Pekanbaru juga ada. Semangat. Dari Pasaman ada. Pernah. Ya Allah, seperti itu. Biasa. Nah, itu punya jagat. Kemudian kita juga punya trainku Ramadan, pesantren Quran Ramadan. Pesantren Quran itu biasanya kita adakan di hotel-hotel Kak. Kenapa? Di hotel Umi ingin mereka nyaman menghafal. Kemudian juga di samping itu juga jadi kita sediakanlah yang spesial untuk para penghafal ini, tidak asal-asalan gitu ya. Betul Mia. Kemudian juga kita di trainku itu Kak, acaranya itu motivasi Quran, semuanya kita kasih gitu. Nah, Pak Zul ini termasuk salah satu pengisi setia trainku Ramadan. Kemudian kita juga punya ini. Bukan pengisi sih. Kalau untuk para penghafal Quran minta Pak Zul bisa nggak? Bisa aja. Jadi maksudnya ini, Pak Zul ini mau dorong mobil, siap. Pokoknya kalau sudah penghafal Quran sih kita ke bagian manapun ya. Motivatornya CDC nih Pak Zul nih Kak, Masya Allah Kak. Nah, kemudian kita juga punya super camp. Jadi acara tahunan kita ada camping Quran. Camping di ini. Tapi di super camp itu juga di samping ada Qurannya, kita juga menjadi karakter building ya kayak gitu. Jadi kita juga terus mengolah acara sedemikian rupa sehingga anak-anak tuh tidak bosen ya. Tidak camp Quran tuh ya Quran saja. Tapi kan yang paling berat itu adalah Pak Jul memasukkan nilai-nilai Quran itu ke dalam hati sehingga bisa mereka mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya menghafal bukan tak berat, tapi yang paling berat tugasnya adalah nilai tadi ya. Kalau bagi anak-anak mah, mungkin bagi Umi ini Pak ya kali kan sudah banyak kali dosa kan, tapi anak-anak mah tidak berat loh menghafal itu. Masuk sih apa tuh Pak Zul? Iya. Nah gitu kan. Awal apa ya menghafal awal. Nah, jadi kayak begitu itu punya super camp juga kita. Kemudian acara kalau Ramadan itu ada Tajil on the road kita itu kalau Ramadan. Nah besok ini malah untuk Ramadan besok ini kita trainku Ramadan ya, pesantren Qurannya ada 2 program Pak Zul. Trainku masih tetap ada, tapi kita juga akan meluncurkan program santri mengajar. Santri mengajar itu santri Umi didik dulu, nanti Umi lempar ke suatu tempat. Tentunya dari sekarang tempat itu sudah Umi sounding. Yuk, saya mau santri saya ngajar di sini. Alhamdulillah sudah ada yang menerima tempat santri kami. Oh iya, itu ngajar Al-Quran di sebuah sekolah itu gitu. Bukan hanya Quran, motivasi Quran juga harus disampaikan. Oh gitu. Pokoknya seputar Quran ya. Betul, boleh menghafal nilai-nilai Quran gitu. Nah gitu, nah itu. Santri mengajar programnya ya. Sajar. Mengajar dan kemudian ini ada program kependekannya apa Mi? Enggak itu enggak payah kami. Sajar. Sajar, santri mengajar aja beda dengan jagat ya. Jagat keren banget loh. Padahal jagat itu kan jam gadang bertilawah. Nah, jadi kemudian juga ada di Ramadan besok kita akan mengadakan karantina Quran. Nah, karantina Quran juga tetap ada. Jadi kalau karantina tuh memang khusus untuk yang ingin menambah hafalan, ingin memperbaiki bacaan, dan itu Umi akan melihat dulu apakah itu juga akan kita lempar ke umum, karena yang namanya trainku Kak itu tuh juga pesertanya bukan hanya dari pondok kami. Trainku itu peserta setia kami dari Yayasan Robaninya Jambi, itu peserta setia trainku. Kemudian juga ada dari Pekanbaru peserta setia trainku yang bukan santri kami. Dan Masya Allah Robani itu yayasannya berjuang sedemikian rupa supaya bisa mengantarkan anak, karena anak di tempat mereka itu gratis. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya. Nah jadi itulah makanya Insya Allah
sebetulnya banyak kali lah keinginan Umi ini untuk bikin program-program yang bisa kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh semua gitu. Tapi karena keterbatasan juga akhirnya ya sudah itu saja kita jalankan dulu. Jadi sebenarnya Mi, dalam pandangan umum kayak begini loh Mi. Ya pondok tadi ya ternyata termasuk Pak Zul pikir. Misalnya camping Quran berarti mulai dari naik mobil baca Quran, kemudian duduk baca Quran, di camp baca Quran. Ternyata juga tidak begitu ya. Gak bisa Pak Zul, anak sekarang gak bisa seperti itu. Harus kita cocokkan dengan Harus zamannya dengan juga zamannya, ya Mi. didiklah anakmu karena dia akan kita hidup juga pada pasti zaman juga lihat, tidak iya, benar ya. seperti- Ini kan itu kan si kakak kalau nggak salah juga ada mereka pegang fotografer, iya. asik-asik Iya, juga betul. mereka gitu, Jadi- juga ngedit video gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita juga harus melihat sisi di balik itu tuh mereka tuh ingin apa? Mereka tuh juga ingin bebas. Mereka ingin berkreasi. Kan katanya Iya, kan Gen Z ini Pak Zul anak-anaknya kreatif, tapi Betul, di samping betul. kreatif dia tuh rapuh. Generasi strawberry kan Iya disebutnya. benar, sedikit Nah, tuh apa tumbang. Langsung tapi insya Allah harapan kita semua dengan Quran ini mereka tidak jadi generasi strawberry lagi. Betul. Artinya Umi, kalau seandainya kita paksakan nanti dia muntah ya, akhirnya dia tidak cinta ya. Nah, ya, dan Umi pernah baca Pak Zul, Umi tidak tahu ya cerita itu ada di mana karena dia dipaksakan untuk menghafal Quran. Kemudian juga tidak disemangati di tempat belajarnya bahwa ini tuh bukan karena orang tua, karena kita tuh tidak disemangati ke arah sana. Setelah menghafal datang ke rumah, tolong ayah sama bunda simpankan Quran saya, kan sudah selesai urusan saya dengan Quran. Sama gitu Mi. Ada Pak Zul, tuh Umi baca itu. Dan kata Umi, itu meskipun diceritakan dalam bentuk fiksi, itu cerita nyata Pak Zul. Betul. Saking sebenarnya dia terbebani ya. Terbebani. Harusnya happy ya Mi. Percaya Bi, makanya ada di tempat-tempat pondok itu, coba anak itu digali Iya. mereka. Tapi kalau ini Mi, Pak Zul lihat tuh mereka tuh sangat happy dan percaya diri. Benar loh Mi, beda tuh Pada para beda penghafal. kali kan? Beda tuh mereka tuh happy dan percaya diri. Iya. Oke, apa kata Umi tadi? Apa ceritanya? Jadi seperti itu. Umi juga melihat ya kayak mungkin khawatir nih, yang khawatir di pondok-pondok itu, Iya. di pondok Quran lah, rumah tahfiz lah namanya, ada yang lupa mereka sampaikan kepada santri bahwa Iya. kalaupun memang untuk pertama kalian ke sini karena paksaan orang tua, tapi percayalah, sepaksa-paksa pun orang tua, kalau Allah tidak berkehendak kaki ini melangkah ke sini, nggak datang. Oh. Nah, karena Allah percaya bahwa kalian adalah orang-orang pilihan. Nah, manfaatkan kepercayaan Allah itu. Belajar sungguh-sungguh, niatkan dari sepenuh hati supaya kita dapat berkahnya. Enggak hafal-hafal pun, tapi dapat barokahnya nanti. Iya. Ya seperti itu gitu. Nah, itu yang khawatir lupa disampaikan. Iya benar ya. Padahal itu bab paling pokok. Itu bab utama, bab pertama. Pondasinya. Pondasi, karena setelah itu kan mereka akan mikir, ya alhamdulillah. Betul ya. Saya juga di sini ternyata memang karena Allah, bukan karena orang tua. Kalau gitu. tidak ya kenapa di sini ya, sebenarnya segan karena mama, takut Iya, karena mama, tapi mindsetnya itu dibalikkan sehingga dia paham konsep ini Allah yang menggerakkan ke sini. Ya, sama gitu dengan ya, Mi. anak-anak yang masuk, beberapa juga niatnya supaya bisa dapat kuliah loh Pak Zul. Oh iya Iya. lulus Dari anak sekian yang lulus juz SMA, dapat lulus SMA, kuliah belum dapat kuliah, iya, ya. karena Boleh, memang boleh. penghafal Quran itu kan Iya. memang ini ya Mi, apalagi kalau nggak salah di Unan 10 juz berapa Mi? Anak kami ada yang 25 juz masuk lewat jalur itu. Pernah juga ada yang 10 juz masuk lewat jalur Quran dari sertifikat yang Umi tanda tangan itu. Masya Allah. Masya Allah dapat nah. Dan di beberapa tempat lain juga ada yang dapat. Nah, tapi itu tadi Pak Zul, Ini bolehlah, benar ya. bolehlah masuk ke tempat kita dengan berbagai niat, dengan berbagai alasan, tapi tetap kita luruskan niat itu. Bismillah. Harus karena Allah supaya enak menjalaninya. Harus karena Allah. Jadi kalau sudah karena Allah, dapat nggak dapat, apapun ujian di perjalanan, kawanlah yang nggak enak, program yang lagi terlalu berat dirasakan, ya sudah, Iya, kita lalui saja. Karena ini sebuah perjuangan. Iya, gitu. Karena kata Umi, ujian yang paling sulit akan kalian hadapi itu nanti setelah kalian keluar dari dunia sekolahan. Betul sih. Ini benar sekali, benar. Ini nggak ada apa-apanya di sini tuh nggak ada. Iya, supaya pahanya kalian juga masih bisa jajan kan kata Umi. Supaya pahanya kalian masih bisa makan. Supaya pahanya kalian masih bisa pegang Quran. Masih bisa tidurnya? Masih bisa tidurnya kata Umi. Kan mereka ada tidur siang ya. Iya. Jam 11. Lah itu jam 11 kurang 5 menit aja kalian sudah bersiap. Itu jam 11 tepat aja kok kalian sudah bisa merem kan semuanya. Iya benar. Begitu. Di tengah orang harus mengut sampah dan Iya, sebagainya. iya. Jadi ini mah bukan apa-apa ini tuh.
Bukan, tidak ada apa-apanya. Umi bilang seperti itu. Benar-benar. Pas jadi ingat benih itu Mi. Kalau masih di Semayan, dia tidak bisa jadi buah yang banyak. Nah, betul. Habis itu, ketika dicabut dari uratnya itu, dipindahkan ke alam yang berbeda. Nah, betul. Ya kan Mi ya? Nah, seperti itulah. Jadi itu yang harus disampaikan gitu. Jadi mereka tuh bolehlah sekarang itu nanti pulang dari pondok ini kalian juga sekolah dimanapun silahkan, bagus itu. Tetapi ingat bahwa sekali lagi Umi tidak mau yang namanya kegiatan-kegiatan itu hanya kegiatan pondok, jangan, sayang. Iya. Kalau hanya itu. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Kayaknya kita mau rasa jadi anak kecil mau masuk pondok. Kalau begini kan iya ya Mia, kayak gini. Ternyata pengaruh dari membentuk mindset dan kasih sayang itu sangat besar pengaruhnya ya Mia. Contoh dulu Pak Zul tuh suka mati-mati waktu SMP loh Mi. Karena gurunya tuh benar-benar menyayangi cara waktu menyampaikan mati-mati Ya, itu. Waktu mohon maaf ya Pak Zul nggak lanjutkan dengan kalimat yang Ya. berbeda selanjutnya. Ya. Setelah itulah bahasa setelah itu kenapa kok mati-mati ini terasa berat. Dulu tuh benar-benar diajar dengan cinta, diulangi Ya, lagi, betul. Nah, ya. diulang lagi, nggak ngerti diulang lagi sampai benar-benar jadi guru favorit lah ya Umi. Sampai sekarang ini sudah besar nih. Kita masih suka kan seperti itu? Suka. Ya. Jadi waktu Umi jadi kepala sekolah pun Umi terapkan ke guru-guru. Apapun itu pelajarannya, mau pelajaran susah atau gampang, nomor satu kuncinya guru harus disukai anak dulu. Iya benar sih Mi. Iya. Ya. Kalau sudah disukai anak, seberat apapun itu pelajaran, itu tuh anak-anak tuh happy. Iya happy. Dan kemudian Pak Zul, kalau Umi sampaikan ke guru-guru, waktu Umi masih menjadi kepala sekolah dan sekarang pun Umi sampaikan ke guru-guru di Cahaya di Atas Cahaya bahwa di saat kita sedang mengajar, yang pertama akan sampai di anak-anak adalah kondisi ruh kita. Iya benar ya. Ya. Kalau kondisi ruh kitanya sedang kacau, berbusa pun kita bicara, anak menerimanya kacau. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap kondisi ruh itu harus terus kita pelihara gitu. Jangan lupa doa kepada Allah gitu kan. Apapun masalahnya kan tidak mungkin. Nah, guru juga manusia Kak, masih banyak lah masalahnya. Iya. Begitupun dengan Umi itu masih banyak masalahnya, bukan tidak ada masalah Karena gitu kita kan. masih di dunia Mi. Nah gitu, jadi seperti itu yang harus dijaga tuh stabil, kondisi harus stabil. Jadi ruh guru tuh harus ajak, harus lurus gitu ya. Kalau kita di manis-manis pun kita mengajar, kalau kita sedang kacau kasihan. Itu tidak membekas di Jadi anak. antara murid yang belajar dan guru yang terus belajar. Nah betul. Ya kan Itu Mi? harus terus ya. Terus menata begitu ya Mi ya. Nah betul kan. Menjaga kestabilan. Kalau orang ingin menjadi guru, syarat utamanya harus jangan berhenti belajar. Kan tidak mungkin loh Kak. Ini air ya Kak ya. Kalau ini ibaratnya guru, kalau kita tuangin terus apa yang ada di dalam dan kita tidak pernah isi, ya sudah kosong, apa yang bisa kita berikan. Kemudian filosofi dari air di dalam cangkir ini atau air di dalam teko itu, dia tidak pernah menipu ya. Kalau kondisinya kita sedang ada madu di dalamnya, yang keluarnya madu. Iya. Tapi kalau kondisinya racun di dalamnya, yang keluar itu akan racun. Tetap racun ya Mi ya. Cantik pun tempatnya, emas pun Emas pun tempatnya. tempatnya. Iya. Betul. Wow. Gitu. Allahu Akbar. Luar biasa, benar-benar daging semua nih sahabat. Aduh Umi. Ya Allah Umi. Nasihat-nasihat Quran buat kami apa nih Mi? Apa ya? Jadi kalau kata Umi sih, di manapun kita berada, sebagai apapun kita, berdoalah sama Allah, kita menjadi orang yang manfaat. Itu saja. Itu saja Mi ya. Ya sudah. Wah. Khairun nas yang Anfa'ulin nasihat. ya gitu. Ya Allah. Sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat buat untuk hal orang lain. lainnya. Jadi tidak usah khawatir Kak. Oh saya harus jadi ini. Tidak harus. Yang penting kita manfaat. Yang penting kita Dan manfaat. bisa dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Banyak pun mungkin ilmu kita gitu. Iya.
kalau orang lain nggak merasa manfaat percuma gitu. Ya kayak Pak Zul ini, Pak Zul kan heboh kali dengan Umi, padahal Umi itu cuma penggembira, tak ada apa-apanya gitu kan. Enggak lah, Gitu. karena yang paling susah ditebak itu kolam yang tidak bisa diukur. Oh. Ah, itu Umi. Kalau dalam laut itu bisa terukur tuh. Yang paling susah dengan orang itu ketika nggak ada apa-apanya. Nah itu bahaya tuh sahabat. Maka hati-hati dengan orang yang dia bilang tidak ada apa-apanya, karena dia sedang menyimpan mutiara dan emas yang berlimpah di Amin ya Allah. dalamnya. Padahal sesungguhnya memang tidak ada apa-apanya. Iya. Umi tuh punya ini saja Pak Zul. Enggak lah. Punya Mi. heboh. Enggak, karena hebohnya itu orang ini. Mi. heboh. Kalau dia sudah sombong, saya ini punya bisa begini lah. Udah itu kosong semuanya tuh. Orang Minang bilang kalau padi itu makin merunduk berarti dia tanda berisi. Umi boleh saja enggak, penggembira aja. Lihat aja buktinya. Udah berapa 53 orang menghasilkan para penghafal Quran. Karena memang dalam sebuah mesin itu ketika motornya bergerak Umi, maka sebuah kendaraan bisa berjalan. Pesawat tanpa penggerak itu ya daya dorong pesawat tidak akan mampu terbang dengan tinggi. Masya Allah. Umi tanpa semangat yang Umi berikan ya, ketegasan, arah, tujuan yang jelas, maka pesawat cahaya di atas cahaya tidak akan mampu menembus langit yang tinggi. Masya Maka dia Allah. cahaya di atas cahaya kan? Ya, tolong doakan saja. Iya. Dari doa dari sahabat semuanya, Iya, iya. sahabat Aspen ini, Iya, Masya iya. Allah. Kalau Umi lihat juga Aspen ini sudah sayapnya sudah berkembang gitu kan. Alhamdulillah dengan acara kita semoga juga sahabat-sahabat Aspen jadi sahabatnya cahaya di atas cahaya. Amin ya Allah, amin. Gitu. Mulai hari ini kita kolaborasi dalam menjawab berbagai kebaikan, sahabat, baik segi informasi atau mungkin segan nanti berbagi langsung ke cahaya di atas cahaya lewat Aspen aja dulu. Nanti Aspen siap mengantarkan cahaya di atas cahaya. Kalau seandainya ada jembatan buat cahaya di atas cahaya, penduduk surga di sana nanti kan Pak Zul, di sini kita ini kan kita tidak bisa menghafal Quran sefokus yang di cahaya di atas cahaya. Nanti kita bisa dipanggil oleh para penghafal Quran di Amin ya sana Allah. ya Allah. Umi juga harapannya itu kata Umi. Umi tuh nggak ngarepin apa-apa sih dari santri-santri itu, tapi kalian itu nanti insya Allah kalian akan menjadi penghuninya surga. Nah ingat dulu tuh Umi Sari loh yang Iya. cerewet gitu. Baik Umi, luar biasa sekali Umi. Tapi Umi silakan dulu minum. Boleh, Umi. Ya Umi habis sudah aja Umi. enggak, Oh ya, yang di izin, luar izin. saja Tadi nanti sudah kita tadi Umi ya. habiskan. Umi baik, terima kasih Umi. Luar biasa inspirasinya. Banyak orang yang bisa menggerakkan kebaikan dengan kehadiran Umi ini. Pak Zul doakan dan mari sahabat kita doakan Umi Sari ini ya Allah diberikan kesehatan, Allah. kekuatan, Amin. keberkahan, kebahagiaan lahir batin, dan kita doakan Umi Sari ini dengan cahaya di atas cahaya semoga Allah wujudkan dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya cahaya di atas cahaya punya gedung sekolah yang tentram, yang aman, yang bisa menghasilkan para penghafal Quran lebih banyak lagi yang mungkin. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Zul. Sama-sama Umi. Umi juga sangat terima kasih. Umi hari ini mungkin Masya Allah hari yang paling bahagia. Ini Masya liburan loh Pak Zul. Allah. Umi sengaja nih udah di kampung tadi ke sini. Ya Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada Pak Zul dan kawan-kawan di Aspen Iya. atas undangannya. Kan Iya, dari awal juga Umi excited banget ini, Iya, Masya Allah. Makasih, Bisa Umi. berbagi di sini. Juga kepada kawan-kawan di luar sana, kawan-kawan sahabat-sahabat Aspen ataupun yang belum bersahabat dengan Aspen, ayo mari kita wujudkan, kita beri semangat, kita beri dorongan, kita berikan motivasi kepada seluruh penghafal Quran supaya cita-cita mereka terwujud dan semoga juga pahala jariahnya bisa kita ambil suatu saat nanti, insya Allah. Insya Allah, amin. Baik Umi, kita akhiri untuk sesi ini dulu. Nanti Umi kita akan undang kembali Masya dengan Allah. cerita-cerita yang berbeda karena ini nggak bisa diulik satu kali kayaknya. Ini luar Masya biasa nih. Karena Umi tadi nggak nyombong. Coba kalau Umi nyombong udah cukup. Baik Umi, kita doakan sahabat semuanya. Sahabat tetap setia di channel Sisi Lain Aspen. Akhirnya saya Zulfami Adi Dan Umi Sari mengucapkan terima kasih. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.